kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik Bapak Ibu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya adalah tanya jawab, tetapi beliau hanya kerso dua penanya saja. Satu dari bapak-bapak, satu dari ibu-ibu. Dipersilahkan. Itu Bapak. Ya, yang ibu-ibunya ada? Kalau tidak ada, kita lempar ke bapak-bapak. Ada? Oh ya, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir, asal dari Sulawesi Selatan, Makassar. Saya di Jeddah sejak tahun 2000 dan alhamdulillah selalu berinteraksi dengan ikhwah kita di komunitas NUC. Nah, pertama-tama saya alhamdulillah sudah sering menonton pengajiannya Gus Bahar di Facebook dan di YouTube. Alhamdulillah beberapa materinya saya ikuti dan alhamdulillah dari apa yang untuk sampaikan sangat menarik. Yang pertama, kalau mau tadi dikembangkan apa yang Pak Kiai sampaikan, bahwa kebenaran itu tidak akan mungkin dikalahkan oleh kebatilan. Karena sifatnya kebatilan itu memang tidak ada eksistensinya. Sementara kebenaran adalah pasti. Dan bagi kita sebagai makhluk yang berakal, sangat nyaman dengan menerima kebenaran itu. Nah tadi uraiannya bahwa jika kebenaran itu dinaungi oleh negara ada umurnya. Sedangkan kebenaran ila yaumil qiyamah. Nah, perkembangannya kemudian kadang-kadang ada dinamika berpikir dan dinamika kehidupan bangsa bernegara. Kadang-kadang orang pada posisi mempertentangkan antara agama dan negara. Padahal kalau kita mau runut sebenarnya bahwa sebagaimana manusia adalah makhluk sosial, juga manusia adalah makhluk beragama. Dan juga kelanjutan bahwa manusia itu makhluk sosial membutuhkan sebuah negara. Nah, ketika manusia mempertentangkan antara agama dan negara, yang sebenarnya tidak harus dipertentangkan. Negara menjadi kuat kalau ditopang oleh agama. Dan sebaliknya, kalau agama Pertanyaan intinya apa, Pak? Pertanyaan intinya dipertentangkan dengan agama, maka di sini muncul kesulitan. Misalnya kita di Indonesia, kita sering mendengarkan kalau mau beragama ke sana ke Arab, jangan di Indonesia karena Indonesia adalah negara Pancasila. Ini seolah-olah mempertentangkan antara agama dan negara. Nah, ini yang sering kita mendengarkan. Yang seharusnya agama dan negara kan tidak dipertentangkan, saling menguatkan. Mungkin Kiai sudah paham maksudnya. Monggo. Mohon pencerahannya supaya kita ini tidak mempertentangkan antara agama dan negara. Boleh tambah satu lagi, Pak Kiai? Jadi yang dikatakan Mas Muhammad Nasir itu benar sekali. Memang kita tidak perlu menentangkan agama dan negara karena ya memang kebetulan bukan kebetulan dan memang tradisi kita tidak pernah mempertahankan.
Jadi nggak zaman Brawijaya sampai zaman Mas Toro sampai zaman Indonesia belum merdeka sampai setelah merdeka kita tidak pernah mempertahankan negara. Malah kita saling bersinergi dan misalnya agama melarang narkoba, apa negara juga membos apa? Kita mengharapkan perzinahan, negara jangan begitu sebagai penyakit apa? Masyarakat itu. Jika kita mengharapkan kebohongan, orang-orang yang tukang nipu atau travel yang itu juga ditangkap Jawa. Jadi kita nggak boleh terjebak provokasi. Tapi kalau itu selalu didiskusikan, memang menarik ditumpangi. Makanya kadang sebagian solusi itu diam. Kenapa harus diam? Karena kadang sesuatu kalau dibicarakan itu malah memancing reaksi. Saya beri contoh gini. Coba kamu diskusi sama istri, kenapa kamu cintai kamu? Itu kalau didiskusikan malah panjang, mendingan tidak usah diomongkan. Karena sekali diomongkan, kita lihat dulu. Karena kamu cantik, mesti terus begitu. Berarti nanti kalau saya sudah jelek, kamu udah cinta kok. Mau tidak memberi alasan itu ya dimarahin, memberi ya nanti kesimpulannya juga masalah. Ya bukan karena cantik, berarti saya jelek, panjang kan? Ya kalau cinta. Makanya Ahmad bin Hanbal itu unik. Saya punya cerita unik tentang itu. Al-Haris Al-Mukhasib itu lama top. Beliau itu gak suka paham Mu'tazilah. Gak suka paham Mu'tazilah, dia ingin ngarang kitab Firoddil Mubtadi'ah untuk menolak paham-paham Mu'tazilah atau orang-orang ahli bidah. Matur ke Imam Ahmad, ya Ahmad, kamu setuju enggak? Ini karena sama-sama orang alim. Jawabannya Imam Ahmad itu lucu. Bukankah sebelum kamu mengerat mereka, menolak pendapat mereka, menceritakan mazhab mereka, jangan-jangan ketika buku itu dibaca, pembaca tertarik logika yang dibangun Mu'tazilah. Ketika Anda mengerat, itu mereka sudah tidak Artinya gini, nggak gampang melawan kebatilan. Coba misalnya, dengan Mak Nasir itu bikin gambar porno, terus kamu tulisi, awas jangan lihat ini. Kira-kira orang ingat tulisan itu apa ingat gambarnya? Gambar. Kira-kira. Gambar. Padahal tulisannya awas jangan lihat ini atau tidak hindari gangguan ini. Orang nggak ingat tulisan kamu, ingat gambar. Nah, diskusi itu kadang memancing seperti itu. Sebetulnya kita cari sinergi negara dan agama niatnya supaya bersinergi. Tapi ketika didiskusikan, itu ada orang yang ingat jeleknya negara atau reputasi pejabatnya pada agama, atau sebaliknya yang beragama menuntut lebih. Semua hukum hududul Islam harus dilaksanakan. Wah maling itu jangan dipenjara karena hukum Quran harus dipotong atau panjang. Jadi itu resikonya diskusi. Nah tadi, misalnya kamu mencintai anak karena apa? Kalau didiskusikan pasti panjang. Ya ben aku nak tua, ana sing rumah. Oh berarti aku digo cadangan tuh kok. Berarti bapak hanya mencintai diri bapak sendiri sampai bikin anak saja supaya kalau tua ada yang rumah. Kira-kira panjang nggak kalau itu? Panjang. Makanya ulama dulu ada tradisi kalau halal yang resiko itu sukut itu nggak usah didiskusikan karena jadi repot. Di sini ada kearifan Al-Quran atas aluan asya intu budalakum tasuk. Jangan berdiskusi sesuatu yang kalau didiskusikan memancing reaksi. Coba seminar-seminar di Indonesia kalau hubungan negara dan agama pasti geger juga ada yang berakhir baik. Tapi kalau jadi perilaku malah baik. Jadi perilaku itu tahu-tahu kita loyal sambil membenahi loyal dan tetap baik. Karena ini yang dibutuhkan itu perilaku bukan diskusi. Ya kira-kira gitu. Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Yang pertama, pertanyaan saya adalah titipan ibu-ibu ya. Titipan ibu-ibu katanya begini, boleh nggak nanti ibu-ibu berfoto bersama dengan Gus Karna?
Tapi Anda, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang keduanya adalah, bolehkah saya meminta Gus Daha menceritakan, karena sebagian besar di sini adalah ibu-ibu, menceritakan tentang seorang perempuan yang sangat cantik yang menggugat Allah dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Terima kasih. Yang saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau foto itu kan, ini kan bareng-bareng, insya Allah tidak jadi fitnah. Nanti ini ada Mas Akom, ada Pak Imron, aman ya Pak Islam. Nah kalau cerita surat Mujadilah itu sering saya ceritakan. Memang Mujadilah itu beberapa ulama bacanya Mujadilah, perempuan yang mendebat Tuhan. Tapi ada ulama yang baca Mujadalah karena diambil makdarnya kan, jadalah ijadilu mujadalatan. Kalau orangnya berarti Mujadilatun, pendebat. Kalau nggak salah itu namanya Khawla binti Salabah. Ya, siapa namanya? Khawla binti Salabah. Itu orangnya cantiknya Masya Allah. Nah suaminya itu mungkin orang Arab, makanya tidak mendoan, tidak tempe. Jadi mungkin dia habis haid, terus suci dia sholat. Karena ini cantik, yang melihat apa? Pokoknya di bahasa Arab tuh al-yataha, itu apa? Gak tahu saya semuanya itu. Pak jabat du al-yataha. Apa kalau bahasa Arab, bahasa Indonesia-nya? Maka si lelaki ketika pulang tahu istrinya itu sujud, terus redaksinya Pak jabat du al-yataha. Maka dia tergila-gila oleh pantat. Karena cantik, kalau gak cantik mungkin gak tertidur. Walhasil datang dari kantor, dari kerja langsung minta dilayani. Karena perempuan tadi agak risih, karena baru suci, baru sholat kok diajak gitu gak mau. Gak mau karena tadi, kalau orang Indonesia gak mungkin. Orang Indonesia itu kan makannya tempe, mendoan. Terus rembukan sama istri menyangkut BPKB digadekan, jadi sahabatnya itu hilang. Karena kebanyakan rembukan tentang problem. Jadi tahu tagihan listrik, tagihan air, tagihan motor, kredit. Jadi makanya Indonesia itu negara yang jarang banyak pemerkosaan karena barokahnya banyak masalah ini sahabatnya agak batin. Ya itu Pak, sama istri itu kan dapat sahabat karena tadi ketemu itu ingat problem. Apalagi tanggal-tanggal bahaya, jadi ketahui bayar kredit itu bawaannya bentrok saja. Makanya banyak merantau betah karena daripada di rumah belum malam-malam. Sampai istrinya kalau ditanya kangen bapaknya, enggak, kangen uangnya. Terus hasil ini dilihat, dia itu cerai paling kelima di atas jahiliyah, jadi sudah kayak tolak balik. Karena kamu tidak mau melayani saya, maka kamu berstatus seperti ibu saya. Dan di sini dibutuhkan kearifan dalam makna Al-Quran. Kalau orang Jawa bilang, "Dek, kamu seperti ibu saya," itu maknanya itu positif. Kamu sayang saya, kamu perhatian sama saya, sehingga kayak ibu. Sehingga menurut saya, seperti itu kalau di Jawa nggak mesti jadi tidak. Tidak itu satu kesalahan kata yang berakibat mirip tolak. Kalau di Arab enggak, kamu sekarang kayak ibu saya, itu maknanya dalam hal haram digauli. Ibu kan haram digauli, maka kalau seperti ibu maknanya haram digauli. Jadi ini perbedaannya kultur Arab sama kultur Indonesia. Kalau orang Arab dulu bilang kayak ibu artinya nggak boleh digauli. Sebagaimana ibu nggak boleh digauli. Tapi kalau orang Jawa bilang seperti ibu itu perhatian, bukan dalam konteks, ya kan, bukan dalam konteks itu. Akhirnya karena dihar itu seperti talak zaman era itu, salah lagi, dihar itu seperti talak zaman era itu. Suaminya matur, "Ya Rasulullah, saya mengalami gini-gini." Nabi ngendikane zaman itu aturannya masih, "Ya sudah, kamu seperti talak." Ya Nabi ini dilabrak sama Khawla. Makanya saya berkali-kali bilang jangan pernah berani sama istri. Rasulullah aja dilabrak. Jadi nggak ada sahabat sebanding-bandingnya bantah Nabi. Tapi kalau sahabiah, perempuan sahabat, hukum Allah itu digugat. Makanya diredaksikan tujadiluka.
Qad sami'a Allah, sungguh Allah mendengar qaulal lati perkataan perempuan tujadiluka yang mendebat kamu fi zaujiyah dalam menanggapi ketentuan yang terkait suami. Perempuan ini sangat religius, makanya beliau batas taki ilah. Jadi ketika Nabi bilang kamu haram untuk aus itu suaminya. Tidak bisa ya Rasulullah, ini hukum tidak benar. Ya sudah ya Rasulullah, kamu mau saya laporkan Allah. Bikin hukum kok begitu. Dia pulang sholat beberapa rakaat minta supaya hukum itu direvisi. Itu batas taki ilah. Terus wawal yasma'u tahawurakum. Allah mendengar dua percekcokan itu. Tahawur itu percekcokan yang agak nada tinggi itu namanya muhawar. Akhirnya jiwar itu ya. Aisyah itu agak-agak dengar agak-agak dari kamar. Sampai dengar betul ketika Rasulullah menyuruh seorang sahabat panggil Khawlah bahwa hukum tentang bihar direvisi Allah dan usulnya dia diterima. Luar biasa. Makanya Khawlah ini kemudian sepuh sekali sampai ajis, sampai tua sekali. Itu ngomongnya ya purno ketika protes Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau dia dihukumi tolak ini tidak fair. Kata Rasulullah, kenapa tidak fair? Akala sabari. Sekarang saya ini sudah tua. Kalau mencerai saya ketika saya masih cantik, masih muda, tidak apa-apa. Ini saya sudah tua atau dicerai. Saya mau dikawin siapa? Kalau masih cantik, tidak apa-apa dicerai. Itu juara betul sih perempuan tadi ngomongnya ini. Akala sabari wa nasartu lahu batni. Itu dulu nasartu lahu batni. Kalau diterjemah itu gak karu-karuan. Dulu perut saya mulus saya kasihkan dia. Cantik saya tak kasihkan dia. Setelah saya agak tua, enak saja kamu putuskan sebagai cerai. Agak bener ini hukumnya. Wa innali auladan, saya ini punya anak banyak. Indomam tuhum ilaiya jauh. Kalau saya merawat pasti kelaparan karena saya ini perempuan. Kalau indomam tuhum ilaihi doa. Kalau di rumah bapaknya mesti tersia-sia. Jadi wong lanang mesti cepat katut babulan. Wah Rasulullah itu di demo terus. Dia ngomongnya sampai itu. Wa nasartu lahu batni. Akala sababi wa nasartu lahu batni. Hatta juga akala sababi kata sampai. Era Sayyidina Umar orang ini masih hidup. Pernah mencegat Sayyidina Umar ketika sudah jadi Amirul Mukminin di tengah jalan. Umar tuh denger ini. Sampai waktu duhur mau habis. Ditanya sama sahabat, ya Umar, kenapa kamu mendengarkan ajuzah orang yang sangat tua sampai waktu duhur mau habis? Kata Sayyidina Umar, atadri manit mar'ah, kamu tahu perempuan ini siapa? Dia mar'atun sing sami'a wa min fawqis sam'i samawat. Allah aja mendengar dari 7 langit. Apalagi Umar. Hanya kata Umar, perempuan pendemo ini Allah saja mendengar, apalagi Umar. Jadi makanya hati-hati kalau sudah sama perempuan habis. Hukumnya Allah aja bisa direvisi. Sampai jadi surat Mujadilah. Ini hebat betul. Semoga ini diteruskan oleh istri sampean. Kalau ngamuk sampai tuntas. Itu kata Pak Said, itu kata Pak Azim Muzadi. Berapa profesor yang digoblokkan oleh istri? Dia kalau ngomong di kampus itu fasenya bukan main. Sekali ke rumah dibentak, udah ilmunya habis. Habis ilmunya sudah. Kalau Kak Azim Muzadi istilahkan berapa kiai yang digoblokkan istrinya. Mungkin Pak Konjen juga sama siapa? Apa actionnya Pak? Konjen tadi di PLT Konjen ya. Mau itu, ya kalau sudah dimarahin sudah tuntas. Makanya maksud ya gunanya Pak saya takut. Saya nggak ada yang takut. Kalau takut istri boleh lah. Itu mesti pengecualian. Karena apa ya? Sampai Quran aja nanti belum ada hukum direvisi. Kayak cerita surat apa? Mati-matian udah demo semua. Ya karena apa ya? Sayyidina Umar juga pernah demo perempuan. Entahnya yang ngalah. Umar itu bikin satu proporsi. Kalau mahar perempuan termahal itu sekian. Gak boleh melewati mahar yang diberikan Sayyidina Ali pada Sayyidah Fatimah. Karena kata Sayyidina Umar, kita secara adab, secara tata krama nggak mungkin melangkahi mahar yang diberikan Rasulullah atau Sayyidina Ali kepada keluarganya.
Akhirnya ada perempuan langsung bikin, ya Umar, laisa dzalika laka ya Amirul Mukminin. Enggak boleh kamu ngatur-ngatur jumlah mahar. Kalau yang ingin memberi banyak ya boleh, itu udah wilayah kamu. Padahal tujuannya Umar supaya lelaki itu gampang nikah karena maharnya nggak terlalu apa? Mahal. Dan yang dipakai ukuran tertinggi adalah maharnya Rasulullah dan Sayyidina. Apa dalil kamu, kata Umar? Wa ataitum ihdahunna kintoron. Kintoron itu, dan kamu telah memberi perempuan kintoron, satu harga yang tidak ternik. Allah saja tidak batasi, kok kamu batasi. Akhirnya Umar pidato lagi, nggak jadi. Umar sekarang itu nggak jadi. Ya nanti kalau foto bareng-bareng coba ini sama kiai ini coba di mata ya. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta para hadirin, itulah tadi sarasehan dan ngaji bersama Kiai Haji Bahauddin Nursalim. Acara yang terakhir yaitu penutup atau doa yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Imron Masudi. Kami persilahkan. Sebelum doa, kami atas nama pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala afat wa tarfa'na indaka al-salidat wa tu'akhiduna al-qadar. Allahumma salli ala Muhammad ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzuka min sakhatika wa nar. Allahumma habbana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.